Koni Bakri menemukan banyak bangunan didirikan di lokasi tak masuk akal, di tengah lapangan bola, pinggir jurang, hingga tepat di samping sekolah yang mau roboh. Desanya pun tertutup rapat dengan rolling door merah. Ini memicu pertanyaan, mengapa anggaran dihamburkan untuk proyek misterius, sementara infrastruktur dasar seperti sekolah justru diabaikan? Dan sayangnya lagi, pemborosan ini berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi yang kian mencekik dompet rakyat. Gue ketemu apa yang ada ramai di Instagram itu loh. Yang kantor, apa itu? Koperasi Desa. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bangga dong lo. Bukan bangga. Gue rasa ini koperasi desa buat apa ya? Ada yang di tengah lapangan bola. Oke. Ada yang di sebelah SD yang udah mau roboh. Ada yang di pinggir jurang beneran. Ada yang di tengah. Gue tuh baru tahu di Sukabumi ada perkebunan sawit. Perkebunan arah Sukabumi Pelabuhan Ratu ada perkebunan sawit tuh gue baru tahu loh. Oh. Itu di tengah-tengah itu. Dan antah berantah aja gitu sendiri. Jadi gue tuh mikir sebentar ya. Ini kan banyak banget masalah yang harus dibereskan presiden. Contoh guru yang nilai gajinya tuh sangat di bawah itu kan. Gue bilang itu untuk apa ya? Kobdes itu dibangun sebegitu banyaknya. Gue udah lupa ngitung deh karena gue ini kobdes itu kobdes gitu kan. Yang kedua kalau gue bilang ini mau buat koperasi atau buat nanti 2029 lu ngancurin data suara kali ya. Saat ini, keresahan ekonomi masyarakat sudah di titik memprihatinkan. Rakyat bawah kian tercekik oleh beban pajak yang agresif. Ironisnya, pemerintah justru memaksakan program makan bergizi gratis yang sangat mahal dan membebani kas negara. Profesor Koni menegaskan ia bukan anti program tersebut, namun eksekusinya saat ini tidak realistis. Anggaran negara terkuras, sementara kesejahteraan dasar rakyat belum teratasi. Mengapa kebijakan keliru ini terus dipaksakan? Jawabannya ada pada situasi pelik di dalam istana. Pak Presiden tuh kalau concern apa sih yang bikin menggerus ekonomi kita paling besar? Gue bukan ekonom ya. Tapi kan kita semua udah sepakat nih kayaknya MBG itu udah sangat mahal gitu. Nah kenapa itu terus dipertahankan, ya kan? Terus kenapa siapa ketua barunya itu pergi nggak sembuh, ya kan? Emang baru sakit ya, baru nggak sembuh baru sakitnya. Jadi masih lama ya? Masih lama. Nah, tapi maksud aku itu banyak hal yang kegelisahan rakyat itu nggak dijawab kontan dengan yang sakit itu dilakukan presiden misalnya. Gua bukan anti MBG, idenya mungkin benar, ada benernya. Tapi kalau lu udah lihat dalam sekian waktu itu nggak benar, harusnya lu stop dong gitu loh sebagai pemimpin. Itu. Ada dua hal tuh, ya kan? Yang kita lihat yang betul-betul menggerus ekonomi. Karena sekarang apa yang lu mau harapkan? Tambahan lagi sekarang rakyat itu makin tercekik oleh pajak. Profesor Koni khawatir presiden saat ini berada dalam posisi terjepit karena dikelilingi pihak yang tidak jujur. Ada tembok tebal yang sengaja menghalangi presiden dari realitas asli di lapangan. Situasi ini seperti dongeng, raja tanpa pakaian. Pemimpin merasa kebijakannya bagus karena terus dipuji lingkaran terdekatnya, tanpa tahu bahwa laporan yang diterimanya tidak sesuai dengan jeritan rakyat. Jika informasi di istana sudah tersumbat, maka harapan perubahan total ada di tangan rakyat pada pemilu mendatang. Masa sih Pak Prabowo nggak peduli sama Indonesia sampai kemudian apa yang kita pikirin dia nggak tahu gitu? Gua nggak bilang dia nggak mikir, mungkin dia mikirin. Cuman kalau gua selalu percaya ada dulu tuh orang tua kan bilang, kamu itu siapa temanmu? Oke. Jadi kalau temen lu semua juga pembohong, ngebohongin lu, ya lu otomatis terbohongin lu dan lu otomatis juga jadi pembohong secara nggak langsung. Mungkin nih dia dikelilingi orang-orang yang nggak berkata jujur kepada dia. Sampai di titik ini gue masih ngomong begitu loh. Mungkin dia dikelilingi orang-orang yang tidak berani atau tidak bisa karena terhalangi berkata jujur kepada dia. Jadi kayaknya dia yang pernah kita bahas, hidup kayak raja tanpa pakaian itu. Menjelang pemilu 2029, Profesor Koni mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi bangsa yang pelupa. Kelemahan terbesar kita adalah terlalu cepat memaafkan kegagalan kebijakan pemimpin. Ingat baik-baik apa yang rakyat rasakan hari ini dan jadilah pemilih yang kritis. Jika kebijakan penguasa saat ini terbukti menyengsarakan rakyat kecil, sanksi terbaik adalah jangan pernah pilih lagi orangnya di bilik suara nanti. Kalau menurut gue, 2029 ini ya, kita udah harus lompat 2029 ya. Kita tuh harus pikir betul-betul, jangan gitu loh. Kita ini kan masyarakat yang pelupa. Iya. Jangan lupa apa Pemaaf yang dibuat dan terlalu pemaaf. Ya, tapi ntar terlalu pengeluh juga. Jangan lupa apa yang dilakukan dan tidak kita serangi. Gue nggak ngomong soal nama ya. Apa aja yang kita alami sekarang atau kalian alami sekarang gitu kan, dan tidak ada sukai, ya udah jangan dipilih lagi. Sesimpel itu.